Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa aminuhu ala wahyih ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ma taraka khairan illa dallal ummata alaih wala syarran illa hadzaraha min taraka ummatahu alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du ma'asyiral mu'minin ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih fa inna man ittaqallaha waqah wa arsyadahu ila khairi umuri dinihi wa dunyah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan jalan untuk beribadah kepadanya. Segala puji baginya yang telah melimpahkan karunia dan nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Segala puji bagi Allah yang mengurniakan hari Id yang terulang setiap tahun. Dengan hari Id tersebut, Allah menyucikan kita dari noda dan kotoran dosa-dosa. Setelah kita melewati hari-hari Ramadan, Allah pertemukan kita dengan bulan haji yang mulia. Oleh karena itu, kita memuji Allah dan juga bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Dialah satu-satunya yang patut ditujukan segala pujian dan syukur. Kita semua bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah. Dialah satu-satunya yang mampu memberikan kehidupan sekaligus juga kematian. Di tangannya lah semua kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah inti segala kebaikan. Takwa adalah kunci dan sebab datangnya semua kebaikan, baik kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Sesungguhnya datangnya musibah, baik berupa musibah secara fisik, kegundahan hati, dan beratnya pikiran dengan segala macam bentuknya, disebabkan karena kurangnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menyia-nyiakan takwa, kurang dalam taat kepada Allah, tapi justru banyak menerjang yang Dia larang. Takwa akan mendatangkan kebahagiaan, jalan keluar dari masalah, dan datangnya pertolongan Allah di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kaum muslimin sekalian, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita berada di hari yang agung, hari Idul Adha yang mulia, hari yang Allah namakan dengan hari Haji Akbar, hari di mana kaum muslimin seluruh dunia merasakan bahagia. Ini adalah hari kaum muslimin menikmati makanan dan minuman,
serta berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang paling mulia yang ada dalam satu tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahr, yaitu 10 Dzulhijjah. Kemudian yaumul qar, yaitu 11 Dzulhijjah. Hari ini adalah hari kebahagiaan. Jamaah haji merasakan bahagia karena mereka telah menunaikan rukun terbesar dari ibadah haji mereka. Sementara selain jamaah haji merasakan bahagia karena Allah telah menganugerahkan kepada mereka kemampuan untuk berkurban, berbagi kepada sesama, dan menikmati hewan kurban dari saudara-saudara mereka. Mereka meneladani tuntunan manusia terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan paling utama yang dilakukan seorang hamba pada hari ini adalah menyembelih hewan kurban. Sembelihan ini kita peruntukkan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Adapun tentang hukum menyembelih hewan kurban, sebagian ulama menyebutkan bahwa hukumnya adalah wajib. Sementara mayoritas ulama menyebutkan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Artinya tidak selayaknya bagi mereka yang mampu untuk tidak mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar umatnya selalu berkurban. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Adapun waktu penyembelihan hewan kurban dimulai sejak sholat Idul Adha dan berakhir di 13 Dzulhijjah, hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih hewan kurban. Janganlah kita pelit untuk kebaikan diri kita sendiri dan untuk kemanfaatan orang lain. Dan jangan kita perhitungan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala selagi kita memiliki kemampuan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, amalan agung lainnya yang bisa kita lakukan di hari Idul Adha ini adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama kaum muslimin dan menghilangkan kotoran-kotoran di hati kita. Baik itu berhubungan dengan saudara kita, tetangga kita, dan juga teman-teman kita. Seorang muslim selayaknya memiliki perhatian dengan muslim lainnya. Kesedihan dia adalah kesedihan juga bagi kita. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan juga bagi kita. Perilaku seperti ini menunjukkan ketulusan seorang dalam menjalin hubungan dan kekuatan imannya. Dan kita tidak lupa dengan saudara-saudara kita di Palestina. Saat ini warga Gaza dilanda krisis pangan dan air bersih. Mereka berebut makanan dan juga mereka meminum air keruh. Bahkan seorang bayi diberi perasan kurma oleh ibunya sebagai pengganti susu. Belum lagi yang di Rafah, kita melihat pembantaian yang luar biasa mengerikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kepada mereka pertolongan dan kemenangan. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
perhatikanlah bagaimana hubungan sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Mereka telah memberikan teladan yang luar biasa dalam mencintai dan memuliakan saudaranya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memasukkan kebahagiaan di hati seorang muslim, merasa bahagia dengan kebahagiaan mereka, ini adalah sebuah konsekuensi persaudaraan. Karena itu, tatkala ada kaum muslimin lainnya berada dalam kondisi susah, kita bantu dengan kemampuan kita, dengan tenaga atau pikiran atau materi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Umur kita terbatas, karena itu persiapkanlah perbekalan di negeri yang fana ini untuk menghadapi kehidupan di negeri yang abadi. Coba perhatikan orang-orang di sekitar kita yang mungkin tahun kemarin berhari raya bersama, duduk di shaf salat bersebelahan dengan kita. Di antara mereka ada yang telah meninggal. Hendaknya kita mengambil pelajaran, tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang kekal hidup selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Idul Adha ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah. Di antaranya beliau menyampaikan, "U'budu rabbakum." Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Wa shallu khamsakum, dan kerjakanlah salat yang 5 waktu. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah Ramadan. Wa ati'u dza amrikum, dan taatilah pemimpin kalian. Tadkhulul jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita lewat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padaku saat haji wada, suruh agar orang-orang tenang. Setelah orang-orang tenang, beliau bersabda, janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, sehingga kalian satu sama lain saling membunuh. Ini adalah sebuah pesan yang agung, wasiat yang utuh tentang amalan-amalan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Nabi SAW memerintahkan semua manusia untuk menyembah Allah, satu-satunya Tuhan yang menyediakan berbagai macam kenikmatan kepada manusia. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau juga berpesan tentang menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat walaupun hanya sekali. Mungkin dalam kacamata sosial, berzina, minum khamar, berjudi, itu lebih buruk dari meninggalkan sholat, sehingga kita meremehkan perbuatan sholat. Tapi dalam kacamata syariat, meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya dibanding berzina. Meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada dosa minum minuman khamar, dan meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada dosa berjudi. Oleh karena itu, jagalah sholat. Sampaikan wasiat Rasulullah ini kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, dan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka meninggalkannya walaupun hanya sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi SAW juga menyampaikan tentang puasa Ramadan, lalu menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan menaati pemimpin selama tidak diperintahkan untuk berbuat dosa. Kemudian jauhilah perbuatan dosa seperti zina, homoseksual, dan yang lainnya. Dan janganlah kita mendekati khamar dan judi.
Dan hati-hatilah jangan jatuh pada perbuatan ghibah dan adu domba. Tutupilah kesalahan saudara kita, jangan kita umbar di depan umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian ibadallah, ketahuilah bahwasanya istri dan anak-anak kita adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, dan kita semua akan ditanyai tentang amanah ini pada hari kiamat. Didiklah anak-anak dengan ajaran yang baik. Ajarkan kepada mereka prinsip-prinsip agama. Ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita di waktu kecil. Niscaya Al-Quran akan mengajari mereka di waktu besar. Bahwasanya para wanita adalah amanah kita para suami, amanah para ayah. Ajarkan kepada mereka agama, bahwa memakai hijab itu hukumnya wajib. Janganlah menjadi ayah atau suami yang dayus. Dayus adalah seorang suami atau seorang ayah yang tidak cemburu jika istrinya berpakaian ketat dan membuka aurat. Ia membiarkannya dan tidak menasihati dan tidak memperbaikinya. Inilah seorang ayah atau suami yang dayus. Ia akan diancam dan diharamkan surga baginya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ada 3 golongan yang Allah mengharamkan surga atas mereka. Yang pertama adalah pecandu khamr. Yang kedua, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, yaitu dayuth, yang membiarkan kemaksiatan pada istrinya atau keluarganya. Tunaikanlah hak-hak kaum wanita dan berinteraksilah kepada mereka dengan pergaulan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka secara baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala nabiyyir rahmati wal huda kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala. Faqala man qail, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah. Wardallahumma an khulafaihir rasyidin wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa aslih dzata bainihim wahdihim subulas salam wa jannibuhumul fawahisha wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma habbib ilaihimul iman wa zayyinhu fi qulubihim wa karrih ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah yang maha mendengar, maha tahu dan maha pengampun, ampunilah seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. Ampuni maksiat yang terang-terangan maupun yang tersembunyi yang telah kami lakukan. Ya Allah, ampuni maksiat mata kami. Jadikan mata ini mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Jangan biarkan mata ini menyebabkan matinya hati kami. Ampuni maksiat pendengaran kami. Jadikan pendengaran kami pendengaran yang menyebabkan hidupnya hati kami. Ampuni maksiat lisan kami. Ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya lisan ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari lisan ini banyak orang yang tersakiti. Jadikanlah lisan ini lisan yang jauh dari berkata dusta, lisan yang selalu menyebut nama-Mu, lisan yang Engkau selalu ijabah doa-doanya. Ya Allah, karuniakan ampunan atas maksiat-maksiat yang dilakukan tubuh ini. Ampuni jikalau tubuh ini terlalu berbuat nista. Ya Allah,
Karuniakanlah ampunan atas maksiat hati kami. Ampuni jikalau kami selalu berbuat takabur. Ampuni jika hati ini sering menghina dan merendahkan orang lain. Ya Allah, ampunilah jika kami sering ria. Ampuni jika kedengkian masih bersemayam di hati ini. Jauhkanlah kami dari ria, dari pamer, dari sombong, sekecil apapun. Dan jadikanlah diri kami diri yang tawadu, yang ikhlas dan pemaaf. Ya Allah, inilah kami hamba-Mu yang berlumuran dosa, yang bergelimang aib, yang Engkau telah tahu segala kebusukan yang kami lakukan, dosa dan kesalahan yang kami lahirkan maupun yang kami sembunyikan. Ya Allah, bukankah Engkau telah membanggakan kami di hadapan para malaikat-Mu? Kami mohon jadikan saat ini saat ampunan bagi dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.